yang disampaikan pada minggu pertama di dalam perkuliahan di prodi akuntansi. Jadi, kalau kalian sekarang sudah belajar terkait dengan financial accounting ya teman-teman ya, yang sudah diajarkan sampai 14 pertemuan ini. Nah, kalau bicara terkait dengan cost accounting, itu totally different teman-teman. Dengan apa yang kalian pelajari selama ini. Kalau kalian belajar terkait dengan financial accounting, itu adalah fokusnya ke dalam membuat laporan terkait dengan laporan kinerja perusahaan. Ada 5 laporan keuangan. Yang pertama adalah laporan posisi keuangan, yang kedua adalah laporan laba rugi, yang ketiga adalah laporan perubahan ekuitas atau perubahan modal, yang keempat adalah laporan arus kas, dan yang kelima adalah catatan atas laporan keuangan. Nah, ini semua harus dilakukan berdasarkan standar akuntansi keuangan yang berlaku. Betul nggak, teman-teman? Teman-teman nggak bisa ngarang-ngarang nih kalau bicara financial accounting gitu. Kenapa? Karena data ini adalah untuk menunjukkan bahwa perusahaan telah menjalankan tujuan perusahaan dengan baik yang dapat dinilai dengan nilai uang monetary ya. Nah, sedangkan kalau manajemen accounting itu bukan bicara terkait dengan standar yang berlaku ya. Tetapi apa itu manajemen accounting? Manajemen accounting itu adalah proses dalam mengukur, menganalisis, dan membuat laporan terkait dengan finansial dan non-finansial yang membantu manajer untuk membuat decision untuk mencapai tujuan perusahaan. Ya. Jadi kalau bicara tentang manajemen accounting, itu bagaimana kalian sebagai seorang manajer, bagaimana kalian harus dapat mengukur dan menganalisis dengan tepat agar perusahaan kalian mencapai tujuan dari perusahaan. Apa tujuan dari perusahaan? Mencapai laba sebaik mungkin. Begitu kan ya teman-teman ya. Nah, kalau cost accounting itu apa? Apakah cost accounting itu bagian daripada financial accounting, bagian dari manajemen accounting? Nah, di dalam bukunya Horner ini dia menjelaskan bahwa cost accounting itu adalah proses dalam mengukurnya, menganalisis, dan membuat laporan terkait dengan finansial dan non-finansial ya, yang berhubungan dengan biaya yang dikeluarkan dari perusahaan untuk menghasilkan sesuatu. Jadi di dalam hal ini kita harus tahu nih, apa perbedaan antara manajemen accounting dulu dan financial accounting ya. Teman-teman kalau misalnya tadi bicara tentang financial accounting ini, teman-teman nih selama 14 pertemuan udah belajar tentang financial accounting. Karena tujuan dari financial accounting dan manajemen accounting itu berbeda. Kalau bicara tentang financial accounting, kita mengkomunikasikan terkait dengan kinerja perusahaan yang diukur dengan moneter ya, jadi finansial ya. Gunanya untuk siapa? Untuk investor, untuk pemilik perusahaan, untuk bank sebagai kreditor, regulator ya, regulator dalam hal ini pemerintah untuk bayar pajak dan lain sebagainya. Dan orang-orang yang dibutuhkan termasuk juga para akademisi, mahasiswa ya, untuk mengetahui bagaimana sih kinerja perusahaan ya. Nah, kenapa dia harus mengikuti standar akuntansi yang berlaku? Agar seragam, agar bisa dibaca oleh semua orang, ya, dengan pemahaman yang sama. Nah, sedangkan kalau manajemen accounting itu membantu manajer untuk membuat decision, untuk memenuhi dari tujuan dari organisasi atau perusahaan. Nah, siapa yang menggunakan primary users-nya? Ya, kalau untuk manajemen accounting yang biasa menggunakan itu adalah manajer di organisasinya. Sedangkan kalau financial accounting itu adalah untuk external users, ya, seperti investor, banks, regulator dan suppliers, ya. Terus fokusnya pada apa? Nah, kalau bicara tentang manajemen accounting, kita fokus kepada future oriented. Jadi kita fokus kepada apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, ya. Berdasarkan apa? Kita membuat yang namanya budget atau perencanaan, ya. Misalnya budget untuk tahun 2020 disiapkan di tahun 2019 ya, perencanaannya. Nah, sedangkan kalau financial accounting itu kita membuat laporan berdasarkan data dari yang lalu. Contoh, untuk membuat laporan keuangan tahun 2020, kalian menggunakan data
tahun 2019. Seperti itu ya. Nah, terus bagaimana kalau rules of measurement-nya? Untuk melakukan manajemen accounting itu nggak ada rules-nya, nggak ada aturannya ya. Nggak usah mengikuti standar akuntansi keuangan. Karena setiap perusahaan punya ciri khas masing-masing, punya hal yang berbeda untuk mencapai tujuan perusahaannya. Sedangkan kalau buat financial accounting, itu dia harus mengikuti standar akuntansi keuangan yang berlaku. Di Indonesia namanya PSAK ya, Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan. Kita harus ikutin. Kenapa kita harus mengikuti itu? Kalau financial accounting itu sangat rigid ya. Kenapa? Karena semua laporan keuangan yang kita buat itu sifatnya harus seragam agar tidak ada misinterpretation ya, tidak ada pemahaman yang salah terkait laporan keuangan. Sedangkan behavior implication-nya apa? Perilakunya berimplikasinya kepada apa? Kalau manajemen accounting, dia untuk merubah cara perilaku dari managers dan pekerjanya, karyawan-karyawannya. Dengan kita memiliki manajemen accounting yang baik, dia men-set bagaimana tujuan perusahaan harus tercapai, bagaimana kita dapat mengelola biaya dengan sebaik mungkin, itu akan mempengaruhi perilaku dari para manajer dan juga karyawan-karyawan di bawahnya untuk dapat mencapai tujuan perusahaan. Sedangkan kalau bicara tentang financial accounting, ini adalah bicara terkait dengan semakin baik laporan keuangan perusahaan, ya, itu akan berpengaruh juga terhadap penilaian dari pemilik perusahaan terkait kepada manajemen perusahaan. Ujung-ujungnya bisa juga memberikan bonus dan lain sebagainya. Jadi itu yang harus kalian ketahui terkait dengan apa perbedaan manajemen accounting dan financial accounting. Nah, sekarang gimana nih tentang cost accounting-nya sendiri? Hubungannya dengan financial accounting dan manajemen accounting. Jadi kalau kita lihat ya, cost accounting itu memberikan informasi baik untuk manajemen accounting dan juga untuk manajemen accounting. Sebagai contoh ya, kalau kita mau menghitung gitu ya, menghitung biaya dari sebuah produk. Nah, membuat sebuah produk, misalnya perusahaan yang kita sebutlah perusahaan tersebut membuat minuman, ya. Ini kalau contohnya si Hongren ini minuman soft drink gitu ya, membuat minuman soft drink. Soft drink itu misalnya adalah, let's say mereknya adalah CC gitu ya, Coca-Cola gitu. Ini sebenarnya nggak boleh ya di-mention ya, tapi ada di bukunya juga kok. Nah, dia itu adalah kalau kita mau menghitung Coca-Cola dijualnya harus harganya berapa gitu ya. Harganya berapa itu kan berhubungan dengan revenue perusahaan kan ya. Benar nggak teman-teman? Nah, pada saat yang bersamaan itu juga si cost accounting ini harus mengukur berapa sih biaya untuk menghasilkan satu unit botol Coca-Cola. Gitu. Ketika dia sudah tahu untuk menghasilkan satu unit botol Coca-Cola, misalnya let's say harganya Rp1.000, dia bisa menentukan harga jualnya berapa. Sehingga masukan terkait dengan harga jual itu akan berpengaruh terhadap financial accounting, juga terhadap manajemen accounting. Ya, mudah-mudahan teman-teman bisa menangkap ya. Jadi cost accounting ini membantu. Dia adalah ibaratnya adalah dapurnya perusahaan. Menghasilkan satu unit botol Coca-Cola, itu apa saja yang diperlukan, bahan bakunya seperti apa, pekerjanya, direct labor-nya berapa biayanya, dan listrik yang digunakannya berapa, dia yang paling tahu. Sehingga data itu penting bagi manajemen accounting untuk memutuskan juga seperti apa perusahaan akan menentukan harga jualnya. Dan tujuannya kepada financial accounting, jika tercapai revenue yang diharapkan, nantinya financial accounting yang akan mencatat semua prosesnya, baik itu penerimaannya maupun pengeluarannya. Seperti itu teman-teman. Selanjutnya adalah, nah, kalau kita bicara tentang cost accounting ya teman-teman, nggak akan pernah bisa lepas juga dengan apa yang disebut dengan value chain.
Nah, kenapa sih kok value chain bisa menjadi bagian daripada cost accounting? Karena tadi disampaikan di awal bahwa cost accounting itu seperti dapurnya perusahaan, teman-teman. Dia yang paling tahu biaya-biaya apa saja yang dikorbankan atau dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk. Di dalam hal ini, perusahaan itu selalu memastikan bahwa produk yang dihasilkan harus berkualitas, ya, sesuai dengan harapan dari konsumennya. Nah, oleh sebab itu ini kalau kita lihat ya dalam proses in value chain, untuk value chain mengharapkan bahwa produk itu menghasilkan kualitas yang baik. Ada 6 hal yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama adalah research and development. Jadi dia harus melakukan sebuah penelitian dan pengembangan terkait dengan produknya. Ya, apakah produk yang lama, kalau produknya lama dilakukan inovasi, kalau produknya baru kita lihat new products-nya seperti apa untuk memenuhi dari keinginan konsumen. Kemudian design of product and process, itu juga bagian daripada value chain. Bagaimana kita mendesain produk itu dan memprosesnya supaya produk ini dapat dijual dengan dengan nilai yang baik, ya, dengan nilai yang bisa diterima oleh konsumen. Kemudian production-nya, bagaimana proses produksinya agar menghasilkan produk yang berkualitas tersebut, dan tidak lupa marketingnya seperti apa untuk produk tersebut dapat diterima oleh konsumen, serta bagaimana pendistribusiannya. Coca-Cola itu mau didistribusikannya kepada retail, langsung ke toko-toko atau ke warung-warung, atau kepada konsumen langsung, ya, dan customer service. Bagaimana service after sales-nya. Nah, ini semua berhubungan dengan cost accounting. Kenapa? Karena ketika kita membuat research and development, design of product, production, marketing, distribution, and customer service, semuanya menimbulkan biaya. Nah, biaya ini yang harus diukur agar supaya apa? Fit sesuai dengan yang diharapkan oleh perusahaan. Jangan sampai biaya terlalu besar sehingga barang kita nggak bisa diterima di pasar, karena mengakibatkan ketika biaya tidak dikendalikan dengan baik dan tepat, nanti harga jualnya akan meningkat dan tentu kita bisa berkompetisi dengan kompetitor kita. Seperti itu, teman-teman. Selanjutnya, nah, kalau sekarang bicara tentang cost accounting, jadi cost accounting ini kan tadi disampaikan bahwa ini adalah dapurnya perusahaan. Dia nggak punya standar dalam hitung-hitungannya, nggak ada. Setiap perusahaan punya ciri khasnya masing-masing, oke? Punya ciri khasnya masing-masing, tetapi kita harus tahu bagaimana mengukur dengan tepat agar perusahaan mendapatkan keuntungan yang baik. Nah, sekarang tadi kita udah bicara tentang value chain. Sekarang kita bicara tentang supply chain. Kalau supply chain kita akan fokusnya kepada apa? Kepada bagaimana proses produk tersebut diproduksi dan didistribusikan, ya. Karena kita harus meyakinkan bahwa semua proses produksi ini di dalam supply chain ini berjalan dengan baik, ya. Proses produksinya, ya, harus meyakinkan nih. Contoh misalnya untuk membuat Coca-Cola gitu ya. Dia harus tahu nih supplies of Coca-Cola concentrate-nya siapa. Terus manufakturnya dikerjakannya seperti apa? Bottling company-nya untuk menyiapkan botolnya, apakah dia akan mengerjakan sendiri atau dia akan mencari dari supplier lain untuk memenuhi proses produksinya dia. Kemudian setelah produksinya jadi, distribution ya. Apalah artinya kita memproduk banyak barang kalau tidak bisa didistribusi dengan baik, benar nggak? Sehingga itu menjadi supply chain, ya, distribution company-nya. Kemudian bagaimana terdistribusi, bagaimana retail company, apakah distribusi itu akan diberikan kepada retail company, dan terakhir ada final consumer. Nah, teman-teman, ini semua bicara lagi sama seperti value chain. Supply chain pun menghasilkan biaya-biaya dari setiap rangkaiannya, ya. Nah, oleh sebab itu, kalian nanti ketika kalian mempunyai perusahaan atau kalian bekerja pada sebuah perusahaan, kalian harus tahu biaya-biaya apa saja yang dikeluarkan untuk menghasilkan bahan baku. Nanti ada banyak suppliersnya. Kalian harus memilih mana suppliers yang termurah tapi barangnya juga yang terbaik, gitu ya.
Jangan murah tapi tidak berkualitas, berarti tidak memenuhi nanti dari value chain perusahaan kalian. Nah, itu adalah terkait dengan pemahaman kalian mengapa cost accounting itu sangat luas peranannya di dalam perusahaan. Nah, sekarang apa sih sebenarnya faktor sukses dalam value chain dan supply chain, ya? Kenapa sih kita bicarain value chain dan supply chain di dalam cost accounting? Karena bicaranya adalah terkait dengan cost dan efisiensi. Bagaimana perusahaan itu ketika dia melakukan rangkaian-rangkaian yang tadi itu semua menimbulkan biaya. Dan ketika menimbulkan biaya, harus perusahaan itu berpikir untuk bisa melakukan efisiensi. Apa itu efisiensi? Efisiensi itu bukan berarti menurunkan kualitas ya teman-teman. Mana mungkin dari aktivitas-aktivitas yang ada dari rangkaian value chain dan supply chain itu ada aktivitas-aktivitas yang tidak perlu dilakukan, yang mungkin itu bisa menekan biaya. Harapannya apa dari cost dan efisiensi ini? Kita dapat berkompetisi dengan kompetitor kita karena kita dapat mengendalikan biaya dengan tepat. Kemudian quality. Dimanapun kalian sebagai konsumen pun sama kan ya teman-teman, pasti mengharapkan kualitas dari produk yang akan kita gunakan itu yang terbaik. Nah, oleh sebab itu, quality itu pasti ada biaya yang ditimbulkan. Nah, bagaimana quality yang kita perusahaan hasilkan itu harus memenuhi dengan apa yang diharapkan oleh konsumen. Nah, terus tentang time. Time juga sama nih. Time has many dimensions, tentang waktu. Waktunya apa? Bagaimana waktu yang tepat untuk menghasilkan barang yang diperlukan oleh konsumen atau waktu yang tepat untuk mendistribusikan kepada konsumen itu juga harus dibaca dengan baik oleh cost accounting, maksudnya oleh perusahaan. Dalam hal ini cost accounting karena ketika kita menjual sesuatu ya, kita harus tahu juga kompetitor kita seperti apa. Jadi waktu yang tepat menjualnya itu juga bagian daripada faktor sukses dari value chain dan supply chain, di mana peranan dari cost accounting itu sangat diperlukan. Dan inovasi. Nah, inovasi itu apa? Inovasi juga gini, teman-teman, kalau kita melihat barang yang kita biasa konsumsi, sama aja. Pasti ketika ada penawaran dari produk lain yang melakukan inovasi, pasti kita ingin nyoba kan, benar nggak? Sehingga innovation itu menjadi penting bagi perusahaan yang mempunyai produk yang sudah punya konsumennya tetap, dia harus terus melakukan inovasi agar relevan, tetap dia bisa digunakan tuh si si produknya untuk si konsumennya itu setia. Nah, itu ada biaya juga, teman-teman, ya. Inovasi itu menciptakan juga biaya. Dan yang terakhir adalah sustainability. Nah, sekarang kita nggak bisa lagi lepas dari apa yang disebut dengan sustainability. Sustainability itu adalah perusahaan sekarang harus fokus bagaimana tetap perusahaan dapat berlanjut dengan memperhatikan terkait dengan sosial dan environmental. Sehingga biaya-biaya yang menyangkut terkait dengan penggunaan green listrik, nggak boleh lagi pakai batu bara, tetapi harus menggunakan solar tap dan lain sebagainya. Itu kan ada biaya yang harus dimunculkan oleh perusahaan gitu. Sehingga hal-hal seperti ini menjadi penting. Kenapa? Kenapa cost ini semua menjadi penting untuk diperhatikan? Karena semua biaya yang ada di sini akan menambah nilai dari setiap produk. Biaya-biaya ini akan menambah biaya dari setiap produk. Demikian, teman-teman. Nah, sekarang sebelum kita bicara terkait dengan cost accounting yang lebih dalam nanti terminologinya, ada hal penting nih ketika kita bicara sebagai manajemen accounting. Apakah manajemen accounting itu harus selalu seorang akuntan? Enggak, teman-teman. Ya, siapapun bisa melakukannya. Ya, seperti yang telah diberikan oleh selama ini, kalian sudah dipersiapkan untuk dapat membaca laporan keuangan secara komprehensif. Ya, nah, dengan kalian memahami terkait dengan laporan keuangan ya, yang berdasarkan standar akuntansi keuangan itu,
kalian ketika berperan di dalam manajemen accounting, ada 5 hal langkah yang harus kalian lakukan. Yang pertama, ya, ketika kalian mau memutuskan sesuatu, ya, kita harus lihat dulu mengidentifikasi problems and uncertainties. Jadi kita harus dapat mengidentifikasikan ada masalah atau sesuatu ketidakpastian dalam suatu perusahaan untuk dapat membuat sebuah produk atau melanjutkan produk yang sudah dibuat. Ya. Jadi yang langkah pertama itu semua sama, pasti harus mengidentifikasikan apakah ada problem dan uncertainty untuk menghasilkan sebuah produk yang kita akan buat. Kemudian kita obtain informasi, mengumpulkan banyak informasi. Informasinya dari mana aja? Informasinya bisa dari data-data kita yang sebelumnya, kemudian kita bisa lihat dari kompetitor-kompetitor kita bisa lihat dari media sosial bagaimana trennya saat ini gitu ya, untuk menghasilkan terus produk yang dapat diterima oleh konsumen. Yang ketiga adalah make prediction about the future. Yang selanjutnya adalah yang dilakukan oleh seorang manajemen accounting adalah membuat prediksi tentang apa yang akan kita lakukan di masa yang akan datang, ya. Kemudian yang keempat adalah make decision by choosing among alternative. Nah, ini adalah kita harus membuat keputusan dari beberapa alternatif. Ada alternatif 1, 2, 3, dan 4. Alternatif ini kenapa harus dibuat? Karena kita harus tahu mana yang paling tepat bagi perusahaan, ya. Dan yang kelima adalah kita mengimplementasikan dari 4 langkah ini, ya, the implemented decision. Kemudian jangan lupa kita harus melakukan evaluasi dari kinerja kita dan mempelajari apakah dari langkah-langkah decision making ini ada hal yang harus kita perbaiki agar apalagi kembali lagi ujung-ujungnya apa? Tercapai tujuan perusahaan. Apa tujuan? Dia tetap berlanjut dan menghasilkan keuntungan yang baik. Nah, sekarang kalau bicara juga terkait dengan cost accounting gitu ya, kita nggak akan bisa lepas dari para pekerja yang di dalamnya. Ya. Jadi kalau kita bicara terkait dengan struktur organisasi, ya, di mana sih manajemen accountant itu? Ya. Nah, nanti kita lihat dulu nih apa bedanya line dan staff. Ya. Line manajemen itu adalah orang yang bertanggung jawab di manajemen terhadap production, terhadap marketing dan distribusi, ya. Dan dia biasanya sangat langsung bertanggung jawab untuk mencapai tujuan perusahaan. Jadi kalau line management itu siapa? Contohnya adalah managers of manufacturing division, ya. Dia bertanggung jawab untuk proses produksi berjalan dengan sangat baik sehingga menghasilkan sebuah produk di mana produk tersebut dapat terjual, ya. Berarti dia menjadi ujung tombak bagi perusahaan, ya. Nah, kalau staff manajemen adalah orang, ya, yang membantu line management ini, such as management accountant and information technology and human resources management provide advice, support, and assistance to line management. Ya, jadi a plant managers, a line function may be responsible for investing in new equipment. Jadi dia seperti siapa nih staff manajemen ini? Orang-orang yang membantu terhadap line management agar proses produksi di dalam sebuah organisasi berjalan dengan baik. Contohnya kalau misalnya dia bilang kayaknya ini mesinnya sudah tidak lagi baru ya, sudah tidak lagi bisa digunakan dengan kapasitas maksimalnya, sehingga siapa yang memberikan masukan untuk barang itu diganti itu adalah staffnya. Staffnya bilang gini, ini loh ada beberapa alternatif mesin, ya. Nanti mesin yang A kegunaan apa, kelebihannya apa, kekurangannya apa. Nah, nanti mereka yang milih nih untuk membantu bahwa di line management itu tetap berjalan dengan baik, gitu. Oke? Jadi ujung-ujungnya nanti pun dalam pemilihan mesin dan lain sebagainya, semuanya tergantung kepada kebutuhan perusahaan. Bukan berarti mesin yang mahal itu akan selalu digunakan, belum tentu kalau tidak sesuai dengan kebutuhan perusahaan, gitu ya teman-teman ya. Selanjutnya adalah, nah teman-teman mungkin tahu apa itu yang disebut dengan Chief Financial Officer atau kalau kita direktur keuangannya, gitu ya. Apa sih bedanya dengan controller?
Chief Financial Officer ini adalah seseorang yang bertanggung jawab terkait dengan laporan keuangan perusahaan secara menyeluruh. Berarti dia di dalamnya pun ada di dalam manajemen, ya, manajemen accounting. Karena kalau kita bicara tentang Chief Financial Officer, itu tidak terlepas bahwa dia harus dapat menyajikan laporan keuangan secara komprehensif dan dia juga harus tahu terkait dengan tax, treasury, ya, risiko manajemen, ya. Kemudian dia juga harus menjalin hubungan dengan investor dan membuat strategic planning. Nah, sedangkan kalau controller ini ya atau disebutnya dengan Chief Accounting Officer is the financial executive primary responsible for management accounting and financial accounting. Dia controller yang memastikan dia adalah pengendali dari bagaimana agar laporan keuangan dapat disajikan dengan baik ya dari kos-kos yang sudah dia perhatikan dengan baik, kos-kos dikendalikan dengan baik, ya teman-teman ya. Jadi controller ini memastikan bahwa semua perusahaan sudah berjalan dengan yang diharapkan, ya. Dia memastikan bahwa antara biaya yang dikeluarkan atau actual cost sama tidak melebihi dari budgeted cost atau yang dibudgetkan atau yang dianggarkan. Nah, seperti itu. Itulah tugasnya controller. Penting nggak bagi perusahaan? Penting. Karena kalau kita bicara terkait dengan Chief Financial Officer saja, yang hanya bicara terkait dengan laporan keuangan dan strategi dan lain sebagainya, dia harus mendapatkan masukan yang banyak dari controller ini. Agar supaya semua laporan keuangannya dapat akuntabilitas, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Nah, kembali lagi terkait dengan apapun tugasnya kalian nanti di perusahaan ya, nggak akan bisa lepas dari etika ya. Nah, etika itu menjadi hal yang penting, terutama di dalam manajemen accountants ya. Dia kenapa sih menjadi penting? Apalagi kalian nanti ketika berada sebagai di dapur perusahaan ya. Kenapa penting? Karena ketika kita melanggar etika ini ya, integritas kita akan berkurang ya. Jadi seperti apa etikanya kamu? Prinsip secara prinsipal kamu tahu bahwa ini adalah apa namanya? Mempunyai kejujuran, fairness, objektif, responsibility. Jadi itu prinsip yang harus kalian pegang sebagai seorang manajemen accounting ya. Yang nantinya sebagian daripada kalian pasti akan bekerja di situ. Kemudian mempunyai standar, ya. Standarnya apa? Standar kompetensinya kalian. Kalian mempunyai keilmuan, mempunyai integritas yang baik, ya. Apa yang kalian katakan dengan apa yang kalian lakukan sama, mempunyai kredibilitas yang baik. Dan berkompeten, kalian mempunyai ilmu yang cukup, yang punya skill yang baik, itu penting banget. Dan ketika kalian bicara terkait dengan professional ethic, kalian masuk ke dalam sebuah perusahaan, tidak akan pernah lepas dari confidentiality. Jadi hal sesuatu yang menyangkut kerahasiaan nggak boleh kalian share. Oke? Kemudian integrity, bahwa apa yang kita sampaikan semuanya sudah sesuai dengan yang sesungguhnya terjadi. Dan kredibilitas. Kredibilitas kita harus kita pertahankan agar jangan sampai hanya karena salah satu dari struktur organisasi ini tidak melakukan pekerjaannya secara kompeten ya, menyebabkan kredibilitas dari perusahaan menurun. Seperti itu teman-teman. Oke, apakah ada pertanyaan terlebih dahulu untuk chapter 1 itu? Belum ada? Untuk teman-teman yang tadi tidak bisa mengikuti lagi, pretest memang di waktunya dibatasi ya teman-teman, hanya untuk 3 menit pertama saja. Oke, selanjutnya kita lanjut ya, kalau tidak ada pertanyaan di chapter 1. Nggak ada teman-teman pertanyaan? Oke, kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita masuk mulai ke dalam akuntansi, cost accounting. Jadi teman-teman jangan bilang gini, aduh nggak mau deh itu cost accounting itu pasti susah banget. Enggak, aku bilang dari awal bahwa ini bicara tentang common sense. Tetapi bicara tentang pengetahuan umum, tetap kita harus tahu tentang terminologi-terminologi yang digunakan di dalam akuntansi biaya. Karena ini bersifat sangat umum teman-teman. Jadi kita akan mengetahui terkait apa itu biaya dan apa sih tujuannya. Kita lihat ya. Jadi seperti ini,
kita tahu cost. Apa itu cost? Cost itu adalah ya nilai moneter atau nilai yang bisa nilai uang ya yang harus dikeluarkan ya untuk menghasilkan suatu produk ya. Produk itu bisa produknya adalah barang, bisa juga jasa ya teman-teman. Betul nggak teman-teman? Ya. Jadi cost itu segala sesuatu yang bentuknya uang, yang nilainya uang, yang dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah barang, baik itu sebuah barang, produk, baik produknya berbentuk jasa ataupun barang, itu adalah cost. Nah, biasanya cost itu diukurnya ya, itu berdasarkan berapa yang dibayar, berapa yang dikeluarkan, paid. Jadi, berapa yang dibayar untuk menghasilkan itu. Itu cost. Oke? Jadi kalian semua tahu kan? Kalian makan siang ada biaya yang kalian keluarkan untuk mencapai apa? Supaya nggak lapar. Nah, itu cost juga tuh. Ya, itu biaya juga tuh yang dikeluarkan. Oke? Supaya nggak lapar, tujuannya apa? Biar nggak lapar gitu ya. Nah, sekarang kita bicara actual cost. Apa itu actual cost? Is a cost that has been incurred. Ya. Actual cost itu cost yang sudah keluar, sudah terjadi. Ya. Dan ini beda dengan budgeted cost. Jadi apa itu actual cost? Cost yang dikeluarkan, yang benar-benar dikeluarkan nilainya. Jadi kayak misalnya buat botol Coca-Cola, dia untuk beli bahan bakunya 500, untuk direct labor-nya, untuk upah tenaga kerjanya 200, untuk mesinnya apa namanya? Untuk direct labor-nya, untuk indirect labor-nya 300, misalnya totalnya 1000, itu yang benar-benar dia keluarkan itu namanya actual cost. Sedangkan budget cost itu adalah yang dianggarkan. Ya, jadi misalnya yang dianggarkannya adalah 1.200, yang terjadinya 1000, ya, itu perbedaannya. Jadi yang actual cost yang dikeluarkan, budgeted cost yang dianggarkannya. Ya. Nah, kalau cost objek sendiri apa? Cost objek sendiri adalah apapun yang menyebabkan biaya muncul, cost muncul. Jadi kayak tadi, kamu lapar. Nah, itu kamu tuh cost objeknya kamu itu adalah kamu lapar. Ya. Karena kamu lapar, kamu membelanjakan uang untuk memenuhi kebutuhan kamu yaitu makan. Sekarang kalau misalnya Coca-Cola, apa cost objeknya? Adalah botol Coca-Colanya. Benar nggak? Satu produk Coca-Colanya. Ya. Terus jadi botol Coca-Colanya ini adalah cost objek. Untuk menghasilkan cost objek ini ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Paham ya teman-teman ya? Nah, sedangkan cost akumulasi itu apa? Itu adalah mengkoleksi dari mengumpulkan semua nilai-nilai dari kos-kos yang ada. Jadi contohnya, tadi kita botol Coca-Cola. Untuk menghasilkan satu botol Coca-Cola itu cost objek kan. Ada biaya-biaya yang harus dikeluarkan. Biaya bahan baku, biaya direct labor, ya upahnya, biaya mesin, biaya listrik, dan lain sebagainya. Nah, satu persatu dari biaya itu dikumpulkan. Oke? Nah, itu namanya cost accumulation. Oke, teman-teman, ini adalah terminologi-terminologi yang biasa digunakan di dalam cost accounting. Nah, sekarang kita bicara lagi tentang biaya. Tadi kan biaya secara garis besar. Biaya itu adalah sesuatu yang bisa diukur secara moneter yang harus dikeluarkan untuk menghasilkan sebuah produk atau cost apa tadi? Cost objek. Oke ya. Jadi teman-teman sudah mencatat nih. Apa itu cost objek? Harus ngerti ya teman-teman ya. Cost objek tadi langsung analogikan tadi ceritanya ke Coca-Cola. Sekarang itu kan cost secara garis besar. Ternyata sifatnya cost itu ada dua. Ada yang namanya direct cost, ada yang namanya indirect cost. Oke? Jadi si cost itu ada dua sifatnya. Ada yang direct cost, ada yang indirect cost. Apa itu direct cost? Direct cost itu adalah a cost object are directly related to the particular cost object and can easily and unambiguously be traced to it. Jadi direct cost itu cost yang dengan sangat mudah ditrace, dilacak ke dalam cost objeknya, ke Coca-Colanya. Contohnya apa yang mudah dilacak itu? Tadi bahan bakunya, ya, cairan konsentratnya itu gampang dilacak, benar nggak teman-teman? Orang yang untuk ngerjainnya langsung seperti upah buruhnya yang dia yang harus apa namanya meracik, kemudian sampai Coca-Cola itu jadi menjadi sebuah botol. Nah itu direct cost. Contohnya kalau misalnya
cost juga untuk membuat di mobil ya, kalau di mobil membuat ini apa namanya ban mobil. Yang menjadi direct cost-nya itu adalah steel-nya, steel itu bajanya. Nah, itu berarti gampang kan di trace-nya kan, dilacaknya, itu direct cost. Bajanya itu sebagai direct cost. Jadi, cost tracing is used to describe the assignment of direct cost to a particular cost object. Jadi, cost tracing itu mentrace apa namanya dilacak cost yang dapat dilacak itu biasanya digunakan untuk direct cost. Paham teman-teman? Oke teman-teman, bisa paham? Nah, sekarang kita bicara tentang indirect cost. Kalau indirect cost, the cost object are also related to the particular cost object, but they cannot easily and ambiguously be traced to it. Nah, kalau indirect cost, dia berbeda dengan direct cost. Kalau direct cost gampang di trace, kalau ini enggak. Ini agak sulit, ya. Agak sulit di trace-nya secara langsung. Apa contohnya? Contohnya adalah gajinya dari apa namanya? Gaji dari direktur atau supervisornya, dari administrationnya. Itu susah dibebankan langsung kepada si tadi botol Coca-Cola itu. Nah, itu yang disebut dengan indirect cost. Kalau bicara tentang indirect cost, berarti kayak misalnya, tadi kan contoh gaji dari supervisornya atau dari administratornya. Listrik juga sama. Misalnya listrik untuk apa namanya, listrik untuk satu gedung, satu pabrik itu, dia nggak bisa langsung ditrace berapa listrik yang diperlukan untuk membuat satu botol Coca-Cola. Berarti dia kalau sulit itu berarti indirect cost. Nah, kalau bicara tentang indirect cost ya, berarti biaya-biaya yang tadi, biaya gaji pegawai, biaya dari apa namanya listrik itu harus dialokasikan, dialokasikan. Dialokasikannya seperti apa? Nanti berdasarkan nanti perusahaan akan menentukan bagaimana cara mengalokasikan biaya tersebut dengan tepat ya. Tentunya ada perhitungannya apakah berdasarkan jam kerja dari pegawainya atau berdasarkan dari jam kerja mesinnya. Nah, itulah yang disebut dengan cost allocation. Jadi teman-teman sekarang sudah mengetahui definisi yang berbeda terkait direct cost. Apa itu direct cost? Direct cost selalu berhubungan dengan cost tracing, sedangkan kalau indirect cost itu berhubungan dengan cost alokasi. Oke? Ya. Nah, sekarang teman-teman lihat nih ya. Ini type of cost. Contohnya adalah kalau ini ada mobil Tesla nih ya. Si Tesla ini dia kan satu mobil itu kan kalian lihat ya. Tesla itu berarti cost objeknya kan teman-teman ya. Nah, kita lihat cost dari steel-nya dalam apa namanya dalam ban itu disebut direct karena kalau nggak ada itu nggak akan jadi tuh si ban itu ya dan tahu harganya berapa. Nah, kalau dia itu type-nya adalah direct cost berarti cost assignment-nya ya pembebanan cost-nya ya tugasnya si biaya ini sebagai cost tracing. Dia mudah di trace based on material requisition document. Kalau nggak ada baja ini nggak akan jadi. Oke, kalau nggak ada budget. Jadi gampang kan di trace-nya ya, dilacaknya. Oke, berarti itu adalah direct cost ya. Sedangkan kalau indirect cost itu contohnya seperti depreciation cost of the Tesla factory. Jadi pabrik itu kan ada masa manfaatnya ya. Masa manfaatnya pabrik itu bisa digunakan 20 tahun. Berarti dia harus disusutkan selama 20 tahun. Nah, pembebanan susah dong, tapi harus dibebankan karena itu menghasilkan ada biaya yang muncul untuk apa namanya membangun pabrik tersebut sehingga ketika dibebankannya itu udah masuknya indirect cost teman-teman. Nah, untuk penyusutan seperti itu, penyusutan pabrik itu harus cost allocation, dialokasikan. No requisition document. Nah, di sini kalau cost allocation nanti berbeda-beda. Bagaimana? Tergantung perusahaan mau mengalokasikan biaya dari yang indirect cost ini berdasarkan apa. Nanti kita belajar di slide berikutnya. Sampai di sini mudah-mudahan teman-teman sudah paham. Apakah ada pertanyaan? Kita lanjutkan ya. Nah, sekarang kita lihat nih. Sekarang kita lihat cost behavior patterns. Variable cost dan fixed cost. Jadi si cost pun punya perilaku ya. Nah, perilakunya seperti apa?
Kalau dia variable cost, ya, a variable cost adalah a cost object changes in its total level in proportion to changes in the volume or number of units achieved of the cost object. Jadi kalau bicara variable cost itu adalah cost yang akan berubahnya di dalam total level in proportion dengan yang akan berubahnya di totalnya sehubungan dengan bertambahnya peningkatan jumlah produksi yang dibuatnya, ya. Sedangkan nilai unitnya di variable cost itu sama. Nah, kalau fixed cost itu adalah biayanya nggak berubah tuh, dia remains unchanged, terus aja sama, ya. Tetapi di total levelnya, itu dia totalnya akan sama, tetapi nanti di unitnya yang akan berbeda. Jadi ini nanti kita lihat ya, contohnya di sini. Teman-teman bisa lihat variable cost di sini. Jika Tesla buys a steering wheel dengan harga 800 for each of its Tesla Model 3 vehicles, then the total cost of steering wheels is 100 times the number of vehicle products as the following table illustrate. Jadi kita lihat ya, kalau dia satu ini variable cost, kalau memproduksinya cuma satu, ya, variable cost-nya 800, sama nih, 800. Tapi di dalam totalnya sama ini 800, tapi kalau 1000 harga unitnya tetap sama 800, tapi berubah kan di dalam total variable cost-nya. Paham teman-teman? Jadi kalau kita bicara tentang variable cost ya, unit cost-nya sama ya, tapi dia akan berubah di dalam total variable cost-nya bersamaan dengan total produksi yang dibuatnya. Semakin tinggi produksinya, ya, maka total variable cost-nya pun akan meningkat. Bisa teman-teman lihat. Nih ketika dia memproduksi 3000, unit cost-nya tetap nih 800. Tapi total variable cost-nya meningkat. Coba kita bandingkan dengan fixed cost, teman-teman. Ini kita lihat ya, fixed cost. Sebentar. Nah, teman-teman kita lihat fixed cost. Ini adalah untuk membayar gajinya supervisor, ya. Supervisor itu kan susah ya untuk di trace-nya. Berarti dia masuknya indirect cost. Nah, di dalam hal ini adalah fixed cost, ya. Kita lihat nih, fixed cost gajinya per bulan itu 3 juta. Oke? Sama mau membuatnya, mau apa namanya, produksi yang dibuatnya mau 1000, mau 25.000, mau 50.000, gajinya tetap sama 3 juta. Apa yang membedakannya? Menjadi cost per unit yang berbeda. Kalau dia 10.000 ya, fixed cost-nya menjadi 300. Tapi lihat, kalau dia semakin banyak produk yang dikerjakannya, fixed cost-nya akan semakin rendah nggak teman-teman? Mudah-mudahan teman-teman bisa melihat ya. Berarti di dalam hal ini, di dalam fixed cost, justru unit cost-nya yang berubah bersamaan dengan bertambahnya produksi yang dibuat, tetapi total cost-nya sama. Oke? Jadi kalau di dalam fixed cost, semakin banyak dia memproduksi, akan semakin rendah unit cost-nya. Paham teman-teman? Nah, kalau kita lihat di dalam diagram seperti ini, teman-teman, di dalam graf ini, gambar ini, kita lihat ya, ini adalah vertikalnya total cost of steering wheels ya dalam variable cost. Ini number produksinya yang apa namanya horizontalnya. Jadi kalau 0 ini 0, 1000 dia naik kan total cost-nya menjadi 800, ini 200 naik juga 1.600.000, 3.000 naik menjadi 2.400.000 dan seterusnya. Sedangkan kalau di dalam fixed cost, dia lihat total supervisi sama 3.000. Nah, yang membedakan apa? Nantinya di unit cost-nya, mau produknya 20.000, 40.000, 60.000, fixed cost-nya tetap sama. Tetapi kalau nanti dihitung per unitnya akan menjadi berbeda. Mudah-mudahan teman-teman sudah bisa mencatat ya perbedaan antara variable cost dan fixed cost. Oke, dan ketika bicara variable cost dan fixed cost, itu kita bicara tentang perilaku dari biaya. Bagaimana teman-teman? Adakah pertanyaan? Bisa kita lanjut?
Oke, sekarang kalau bicara terkait dengan tadi ya, sebentar, ini takut ada yang kelewat sebentar. Oke, sekarang kalau kita bicara terkait dengan cost object, ya. Tadi cost object itu apa sih teman-teman? Cost object itu adalah objek yang menimbulkan biaya. Contoh seperti tadi, satu botol Coca-Cola itu adalah cost object. Tesla mobil itu adalah cost object. Nah, cost object ini ya itu nggak mungkin ada kalau nggak ada biaya. Nah, sekarang kita lihat untuk cost objeknya yang tadi Coca-Cola, itu ada yang disebut dengan cost drivers. Ya. Apa itu cost driver? Cost driver itu adalah perhitungan ya dari setiap kegiatan yang ada untuk menghasilkan Coca-Cola itu. Jadi kegiatan itu menghasilkan biaya. Ya. Activity yang dibuat untuk menghasilkan satu botol Coca-Cola itu adalah cost driver. Jadi yang mengendalikan biaya. Timbul biaya akibat dari cost object, ya. Kita coba lihat di sini, teman-teman. Cost objeknya adalah Coca-Cola, ya. Coca-Cola nih, botol Coca-Cola kan. Aktivitasnya apa? Packaging the product in bottles. Cost drivernya apa? Botol, berapa banyak botol yang digunakan, ya. Jadi cost yang munculnya apa? Packaging material cost, botol, cap, label. Nah, itu adalah cost yang keluarnya. Aktivitas. Jadi setiap aktivitas yang timbul untuk menghasilkan cost object, ya, itu namanya cost driver. Kenapa? Karena cost driver itu menghasilkan biaya-biaya. Benar nggak teman-teman? Menimbulkan biaya-biaya. Sekarang kita lihat juga, ini kalau Coca-Cola cost objeknya, running the production process ya, menjalankan proses produksi. Berapa unit berapa jumlah unit produk yang dikerjakan? Nah, dilihatlah ini incurred cost-nya apa nih supaya produksi tetap berjalan terus. Bahan baku, raw materials, dan direct labor cost-nya. Betul nggak? Ya, itu adalah biaya yang timbul akibat dari kegiatan running the production process. Berarti teman-teman, dalam menghasilkan cost object selalu ada cost driver. Oke? Ya. Cost driver itu muncul dari kegiatan dalam menghasilkan cost object. Jadi ini juga sama. Ketika Coca-Cola mau di shipping to retail. Oh, berarti ini ada ini harus dikirim nih ya, didistribusikan. Ada aktivitas, berarti ada cost drivernya dong. Apa nih cost drivernya? Number of orders of delivery kilometers. Oke? Berapa jumlah ordernya dan berapa kilometer jaraknya, ya. Terus incurred cost-nya berhubungan dengan biaya logistiknya dan distribution cost-nya. Kemudian operating the production machine, ya. Berapa aktivitasnya mengoperasikan kan produksi mesin. Terus cost drivernya apa? Number of machine hours use. Yang digunakan berapa jam mesin itu untuk menghasilkan berapa ribu botol Coca-Cola. Dan apa yang terjadi terkait dengan number of machine ini cost-nya itu? Depreciation, harus didepresiasikan, disusutkan, dan biaya listrik yang muncul untuk menjalankan mesin ini. Terus kemudian serving customer in stores, ya, number of stores or customer serve, ya, berapa banyak toko yang akan kita distribusikan Coca-Colanya, berarti ada promotion and sales service cost. Mudah-mudahan teman-teman bisa sudah menangkap apa itu cost drivers. Oke, nah sekarang apa hubungannya antara cost-cost itu, ya? Cost-cost antara based on two major classification, tadi ada direct and indirect, ada variable dan fixed cost. Kita lihat nih ya, ini adalah cost behavior, tadi adanya apa? Dua kan? Variable cost dan fixed cost. Betul nggak teman-teman? Kalau assignment of cost itu ada dua, direct cost dan indirect cost. Itu harus beda. Jadi yang disebut dengan perilaku dua, yaitu variable cost dan fixed cost, sedangkan sifat dari tugasnya ada yang namanya direct cost dan indirect cost. Direct cost gampang ditrace, kalau indirect cost harus dialokasikan. Nah, sekarang kita lihat dari gambar matriks ini, kalau dia sifatnya direct cost, ya,
Cost object Tesla, example tires used in assembly of automobile. Berarti direct cost dan variable cost. Paham nggak teman-teman? Yang warna hijau ini. Artinya dia direct cost kan. Ban yang digunakan untuk membuat mobil itu, kalau nggak ada ban itu, nggak akan mungkin jadi mobil. Benar nggak? Berarti dia direct cost. Dan variable cost kan? Apa maksudnya variable cost? Dia akan terus meningkat nilainya. Semakin banyak produksi yang dibuat untuk mobil itu, berarti total variable cost-nya meningkat. Setuju teman-teman? Setuju ya? Sekarang kalau kita lihat indirect cost. Cost object Tesla model, power cost at the Tesla factory. Jadi listrik yang digunakan, itu kan indirect cost ya. Nah, indirect cost pun bisa bersifat variable cost. Kenapa teman-teman bisa bersifat variable cost? Gimana teman-teman? Karena nilai listriknya ya yang digunakan nggak akan tetap ya, benar nggak? Pada saat di totalnya berubah, semakin meningkat dia produksinya, listriknya juga pasti yang digunakan akan semakin banyak. Paham ya teman-teman ya? Nah, selanjutnya ketika direct cost dan fixed cost. Gimana nih? Kalau misalnya dia fixed cost dan direct cost juga. Contohnya adalah salary of supervisor on Tesla Model 3 assembly line. Direct cost-nya dia adalah cost objeknya adalah Tesla Model. Ininya adalah gaji untuk supervisor. Fixed cost kan dia? Benar nggak? Salary-nya untuk supervisor itu fixed cost. Oke? Nah, terus kenapa dia bisa menjadi direct cost? Kalau dia di assembly line-nya. Kalau si supervisor ini berada di yang inti dari pembuatan proses produksi ini dan bisa di-accrue, dia bisa masuknya ke direct cost. Oke? Gitu ya teman-teman ya. Jadi tinggal dilihat lagi sifatnya. Kalau misalnya bisa di-trace dengan sangat mudah, udah masukin direct cost. Jadi direct cost dan fixed cost. Nah, bagaimana kalau indirect cost dan fixed cost? Contoh adalah annual depreciation cost. Jadi kalau kita punya pabrik, masa manfaatnya 20 tahun. 20 tahun berarti disusutkannya selama 20 tahun. Per tahunnya disusutkannya 100 juta. Itu fixed cost namanya. 100 juta tiap tahun ada biaya yang muncul. Betul nggak teman-teman? Nah, dia kenapa indirect cost juga sifatnya? Kenapa indirect cost juga sifatnya? Karena susah kan? Di pabrik itu bukan cuma menghasilkan Coca-Cola juga, ada merek lain loh. Iya kan? Nah, oleh sebab itu, dia harus disusutkannya secara tepat, jadi dia fixed cost dan indirect cost. Dan disusutkan kan nanti apa, sistemnya seperti apa? Dia pasti nantinya akan allocation. Oke? Jadi kan tadi kan ada tracing, cost tracing, ada cost allocation. Berarti ini harus dialokasikan. Mudah-mudahan sampai di sini paham ya. Oke, sekarang kita masuk ke total cost dan unit cost. Teman-teman, ngerti nggak tentang unit cost? Biaya per satu unit. Jadi untuk menghasilkan botol Coca-Cola, kita harus tahu satu unit botol Coca-Cola itu berapa harganya. Nah, kalau kita menghitung cepat ya, bukan berapa harganya, berapa biayanya. Oke. Jadi kita menghitung ya, untuk menghitung unit cost, kita bisa menghitung berapa unit yang diproduksi. Jadi kalau misalnya biaya total manufacturing cost-nya itu adalah 40 juta, ya, ini contohnya adalah perusahaan yang membuat speaker, ya, dia operation-nya muncul 40 juta untuk proses produksinya, ya, dan menghasilkan 500.000 speaker. Maka harga per unitnya $80. Gampang ya ngitungnya kan? Berarti total biaya yang dikeluarkan dibagi dengan total produksi yang dihasilkan. Nah, kenapa penting kita harus tahu harga unit per cost ya? Nanti diajarkan di per unit per cost itu penting banget karena ketika kita sudah tahu harga unit per cost, barulah kita bisa menentukan harga jual kita. Contoh di sini teman-teman. Kalau kita lihat ya, ini unit yang diproduksi, ini adalah perusahaan
si speaker juga, dia memproduksi 100.000 speaker. Variable cost per unitnya semua sama ya teman-teman, mau 100.000, mau 200.000, mau 500, 800, 1 juta unit yang diproduksi, variable cost-nya sama. Tetapi yang berbeda adalah menjadi total variable cost-nya meningkat. Terus bersamaan dengan meningkatnya jumlah produksi yang dibuat. Sedangkan kalau fixed cost, total fixed cost-nya sama semua. Mau 100.000 sampai dengan 1 juta, tetap 10 juta. Oke? Nah, total cost-nya itu adalah variable cost ditambah fixed cost. Jadi yang tadi ini total manufacturing cost itu adalah total variable cost ditambah total fixed cost. Ya. Dibagi dengan berapa unit yang diproduksi. Berarti 16 juta dibagi 100.000, unit cost-nya 160. Teman-teman lihat, semakin banyak diproduksinya, unit cost-nya berkurang nggak? Semakin rendah nggak teman-teman? Teman-teman bisa lihat kan, kalau dia menciptakan 100.000, unit cost-nya 160. Kalau dia memproduksi 1 juta, unit cost-nya menurun menjadi 70 juta. Kenapa? Karena fixed cost-nya nggak pernah berubah. Fixed cost itu kan semakin banyak proses produksi yang digunakan, unit cost-nya akan semakin rendah. Oke? Ada pertanyaan teman-teman? Dilanjutkan ya. Sekarang kita masuk ke dalam chapter berikutnya nih. Ini berapa menit lagi Bu waktu saya? Sekitar 20 menit lagi, Bu Sasas. Aduh, ya Allah, ini harus dipercepat ya. Aku minum dulu. Ya, siap-siap. Nah, jadi sekarang gini, kalau udah belajar nih tentang biaya-biaya, selanjutnya kita harus ngapain? Kita harus bisa menganalisis. Menganalisis apa? Menganalisis terkait biaya, menganalisis terkait dengan volume, berapa banyak yang mau kita jual, menganalisis terkait profit yang diharapkan dari setiap produk yang kita buat. Nah, sekarang kita lihat ya ini ya. Jadi si manajer itu, kamu semua ini nantinya akan menggunakan CVV analisis untuk menentukan harga jual kamu seperti apa, untuk menentukan strategi perusahaan seperti apa, ya. Nah, contohnya ini ya, aku ambil cepat aja nih ya. Ini ceritanya ada seorang calon entrepreneur gitu. Dia tuh mencari peluang bahwa kayaknya saya bisa jual deh di sebuah universitas gitu ya, di acara pamerannya untuk menjual GMAT. GMAT itu untuk kalau kalian tuh sekarang tuh apa ya, GMAT tuh TPA gitulah. Nah, dia mau jual bukunya di pameran. Terus untuk menjual itu, dia mendapatkan bukunya itu harganya $120 dari publisher. Jadi dia itu ke publishernya dikasih, nih kamu jual kamu saya kasih dengan harga $120 ya. Dan dia boleh ngejual, kalau bukunya nggak laku, dia boleh ngembaliin ya. $120 itu bisa dikembali. Jadi sistemnya konsinyasi, dia pinjam, nanti kalau barangnya nggak laku dikembaliin. Oke? Tetapi untuk ikut di pameran itu dia harus bayar sewa boothnya, yaitu $2.000. Nah, sekarang pertanyaannya nih, kamu sebagai seorang calon manajer, apakah visible, apakah layak atau tidak nih saya nyewa dengan harga $2.000 nyewa sewa di pameran itu ya. Terus harga yang saya dapatkan, nilai belinya saya, nilai apa dasarnya saya itu $120. Berarti dia harus mikir ya. Berarti berapa saya harus jualnya? Si Emma ini membuat analisis dengan cepat. Sekarang gini, dia bilang gini, saya dapat nilai $120. Itu untuk nilai yang dia dapat dari publisher. Kalau revenue itu pendapatan, dia bisa menjual dengan harga satunya itu $200, ya. Kalau dia jual 5 paket, dia hanya mendapatkan $1.000. Oke? Sedangkan variabel purchase cost-nya akan bertambah terus kan? Kalau dia jual 5 dikali 120 berarti 600 variabel cost yang keluar. Fixed cost-nya sama nih 2.000. Dia mengalami operating income minus 1.600. Berarti dia nggak bisa jual 5. Kalau dia jual 5 dia bakal rugi nih.
Oke, 1.600. Nah, sedangkan kalau dia jual, sekarang kan dia lagi ngitung-ngitung menganalisis nih. Kalau 40 paket gimana? Dia jual dengan 200 nih ya harga jualnya, dikali 40 sama dengan 8.000. Kemudian harga dari variabel bukunya itu kan menjadi 40 dikali 120 kan? Menjadi 4.800. Fix cost-nya 2.000. Dia untung sebesar 1.200. Oke? Nah, sekarang kita lihat ya, fixed cost-nya nggak berubah. Yang berubah semuanya variable cost-nya. Benar, teman-teman? The only numbers that change a result of selling different quantities of package are total revenue and total variable cost. The difference between total revenues and total variable cost is called contribution margin. Jadi, teman-teman, di dalam perusahaan, ya, ketika dia menentukan apakah perusahaan ini visible, apakah produknya visible dijual atau tidak, ada yang namanya contribution margin. Apa itu contribution margin? Contribution margin itu adalah revenues dikurangi variable cost, total variable cost. Ya, berarti variable contribution margin yang di sini berapa? 1.000 dikurangi 600, 400 kan? Sedangkan yang ini 8.000 dikurangi 4.800, 3.200. Benar nggak, teman-teman? Teman-teman setuju nggak? Ya. Nah, sekarang gini, kalau ini cuma 400 ya, teman-teman, contribution marginnya, mana bisa dia menutupi fixed cost yang 2.000? Betul nggak, teman-teman? Sehingga dia rugi 1.600. Sedangkan ketika dia adalah contribution marginnya 3.200, dia bisa menutupi fixed cost-nya 1.200. Berarti contribution margin itu menjadi sangat penting karena dia harus dapat memastikan contribution margin itu dapat menutupi fixed cost. Seperti itu, teman-teman. Ya, sekarang kita lihat nih di sini. Contribution margin explain. Tadi kan 4, kalau dia jualnya 5 paket, contribution marginnya cuma 400 ya. Berarti dia rugi berapa? Karena fixed cost-nya 2.000. Nggak ketutup kan, teman-teman? Benar nggak? Jadi rugi 1.600. Sedangkan kalau dia jual 40 paket, tadi contribution marginnya berapa? 3.200. Fixed cost-nya cuma 2.000. Berarti dia untung sebesar 3.200 dikurangi 2.000. Berarti dia untung sebesar 1.200. Ya. Jadi ketika kamu menghitung contribution margin, kamu harus mengurangi antara revenue dikurangi dengan semua variable cost. Apapun yang bersifat variable cost harus dikurangi. Oke? Ya. Jadi sebagai contoh, Emma incurs variable selling cost from commission paid to salespeople for each package sold at the fair. Variable cost would include the cost of each package plus the sales dengan berapa banyak buku yang terjual itu. Jadi kamu udah ngerti tentang contribution margin itu apa? Nah, contribution margin pun bisa dihitung berdasarkan contribution margin per unit ya. Ini gunanya untuk apa kalau mengetahui contribution margin? Untuk mengetahui ya contribution margin dan operating income per setiap unit yang ada. Jadi, apa rumusnya contribution margin per unit sama dengan selling price dari satu unit dikurangi variable cost per unit. Jadi kalau contribution marginnya si Emma ini per unitnya berapa? Selling price-nya berapa tadi? 200. Dikurangi variable cost per unitnya berapa? 120. Berarti contribution margin per unitnya dia adalah 80. Seperti ini, teman-teman. Ya, jadi kita udah tahu nih tadi 80 kan? Nah, sekarang contribution margin per unit provides a second way to calculate contribution margin. Untuk menghitung cepatnya pun jadi bisa. Kalau kita udah tahu harga contribution marginnya 80, berarti kita akan tahu dikali kalau 40 unit ngejualnya tinggal dikali 40 sama dengan 3.200. Kalau yang tadi rumus yang pertama kan total revenue dikurangi dengan total variable, dia muncul contribution margin. Tapi kalau per unit pun bisa ngitungnya. Dari kalau unit berarti revenue-nya itu selling harga jual per unitnya dikurangkan dengan apa namanya? Harga itunya variable cost-nya per unit. Jadi kita lihat even before she gets to the fair, Emma incurs 2.000 in fixed cost because the contribution margin per unit is 80. Emma will recover
$180 for each package that she sells at the fair. Emma hopes to sell enough package to fully recover the 2,000 she spent renting the booth and then make a profit. So make sure the CVV analysis itu dikerjakan dengan sangat baik ya, dan memastikan bahwa contribution margin bisa menutup dari fixed cost yang ada. Nah, ini adalah to get feel for how operating income will change for different quantities of package sold. Kita lihat nih sekarang. Ini kan si Emma kan tadi buat CVV analysis itu kan, cost, volume, profit analysis. Sekarang kita lihat, kalau dia jual, ya, number of package sold-nya, jual 0, 1, 5, 25, 40. Revenues-nya itu harga jualnya 200. Berarti kalau 0, 0 dong. Kalau 200 kali 1, 200. 200 kali 5, 1000. 200 kali 25, 5000. 200 kali 40, 8000. Variable cost-nya 120. 0, 120 kalau 1, 5 kali 120, 600. 25 kali 120, 3000. Dan selanjutnya. Ya. Jadi kita mendapatkan contribution margin-nya kalau per unit 80. Ini kalian lihat, ini kalau ini total ya teman-teman ya. Nah, fixed cost-nya sama teman-teman. Oke, ya. Nah, sekarang kita lihat operating income, ya. Keuntungan operasionalnya. Ini minus 2000, ini masih minus 1120, ini 1600, ini 0. Ini berarti apa? Dan ketika jual 40 udah untung 1200. Nah, teman-teman, ketika kita bicara terkait dengan CVV analisis, kita nggak akan pernah lepas dari analisis break even point. Jadi ketika tadi teman-teman lihat ketika dia 0, ini antara pendapatan yang diterima dengan biaya yang tapi belum mengalami keuntungan. Perlu kan ya teman-teman ya? Benar nggak? Nah, di dalam mengukur break even point ini, titik pada saat berapa nih kita harus jual. Tadi dilihat ini contohnya CVV analisisnya. Oh, 25 gitu ya. Jadi dia harus jual 25 minimal supaya dia nggak untung, dia nggak rugi walaupun belum mendapatkan keuntungan. Nah, sekarang ini ada persamaan. Persamaan untuk mengukur BEP dengan cepat. Caranya gini, selling price dikali quantity of unit sold, kita kan nggak tahu kan berapa yang mau terjual, dikurangi variable cost, ini 120, kita udah tahu, quantity of unit sold kita juga belum tahu, dikali Q, dikurangi fixed cost-nya 2000, sama dengan 0. Jadi kita menghitungnya 80 dikali Q dari 200 dikurangi 120 sama dengan 80 kali Q sama dengan 2000. Q-nya berapa jadi? Berapa yang harus dijual? 2000 dibagi 80. Jadi 25 unit. Nah, ini cara cepatnya teman-teman. Untuk mengukur BEP-nya kalian. Ya. Jadi ini teman-teman bisa guna ini kalau teman-teman nanti jual coffee shop, membuka coffee shop, teman-teman harus bisa ngitung sesederhana ini, ya. Untuk tahu berapa unit kopi yang harus kamu jual untuk supaya tidak mengalami kerugian. Minimal nggak rugi dulu lah. Belum untung tapi jangan sampai rugi ya. Nah, sekarang jika Emma sells fewer than 25 unit, kan dia akan rugi ya. Kalau jual kita tadi berapa? Kalau kita ingin mengetahui operating income, teman-teman, tadi contribution margin per unit berapa? 80. Dikali quantity of unit sold berapa tadi? 25. Ya. Dikurangi fixed cost-nya 2000. Kita akan mendapatkan operating income, keuntungan. Berarti kalau tadi dia nilainya itu adalah BEP, operating income-nya 0. Kalau di sini yang 40, ini 80, yang dijualnya 40, di sini 80 ya contribution margin-nya, dikali 40 dikurangi fixed cost, operating income-nya akan positif. Oke, selanjutnya. Jadi tadi ngukur BEP itu ada cara-cara mudah yang cepat ya. Tadi satu yang pertama tadi equation yang pertama, yang kedua yang tadi saya baru sampaikan, yang ketiga adalah kita juga bisa menghitung dengan lebih cepat lagi ya. Caranya gimana? Asalkan kamu sudah tahu contribution margin per unitnya. Jadi kamu sudah tahu fixed cost-nya 2000 dibagi 80 sama dengan 25 unit itu udah. Berarti break even-nya adalah kalau kita ingin mengetahui income-nya 25 unit dikali 200 per unit sama dengan 5.000. Seperti
persentasi dari contribution margin. Sekarang teman-teman bayangkan, ini contribution margin yang dari setiap revenue ini adalah 40%-nya. Ngerti nggak teman-teman? Atau dikatakan dari setiap $1 yang keluar itu 40, $1 kali 40% itu kan 40 sen. Ya, total yang kita terima ya, memberikan kontribusi margin sebesar 0,40 terhadap perusahaan. Berarti 40%. But it's still okay ya. Nah, ini kalau kita presentasi, kenapa perlu? Kita ingin cepat nih, fixed cost dibagi contribution margin persentage. Jadi fixed cost-nya 2.000 dikali 0,40, kita akan tahu revenues kita harus dapat 5.000 untuk mendapatkan break even revenues. Semoga teman-teman sudah dapat mencatat semua dan dapat memahami apa yang telah disampaikan. Nah, sekarang terakhir nih teman-teman. Chapter terakhir itu adalah tetap job costing. Kenapa sih perlu disampaikan? Nah, gini. Sekarang kita bicara tentang job costing. Ini kayak istilah baru. Ada yang namanya job costing, ada yang namanya proses costing. Ya. Nah, teman-teman hanya akan dijelaskan terkait dengan job costing ini. Nah, di dalam job costing, ini adalah pembiayaan, sistem pembiayaan, di mana ya pembiayaannya itu muncul karena produk yang dihasilkannya bersifat khusus, ya, bersifat khusus atau pesanan khusus atau sangat spesial. Contoh, kalau teman-teman di rumahnya punya orang tuanya membangun rumah, mau buat kitchen set, ya, buat kitchen setnya sesuai dengan ukuran rumahnya teman-teman, gitu ya. Nah, itu masuknya job costing system karena apa? Kitchen setnya harus disesuaikan dengan ukurannya rumahnya, desainnya khusus dan spesial, dikerjakan hanya untuk rumah itu ya. Itu masuknya adalah sebagai job costing, jadi berdasarkan pesanan ya. Sedangkan kalau proses costing system itu prosesnya yang dikerjakan karena produk yang dihasilkan atau cost objeknya itu adalah barang yang bersifat seragam atau sama, seperti kalau teman-teman pergi, ini nyebut lagi produk, ke IKEA atau ke as hardware gitu ya, itu semua teman-teman itu kan barangnya tipikalinya sama ya, benar nggak? Dalam pembebanan biayanya, teknik yang digunakannya kalau untuk IKEA itu menggunakan proses costing system karena barang yang dihasilkan seragam. Nah, sedangkan kalau spesial barangnya sesuai dengan order yang diharapkan, itu namanya job costing system. Nah, itu yang akan kita pelajari sekarang, job costing system. Teman-teman, sekarang gini, apa aja sih contohnya job costing system sama proses costing supaya teman-teman lebih paham dengan baik ya. Kan kita tadi udah bahas bahwa produk itu bukan hanya barang, tapi juga bisa service sektor, bisa merchandising ya. Merchandising itu seperti as hardware itu merchandising, manufacturing sektor ya dia memproduksi barang. Service sektor, kalau dia sifatnya job costing, mengaudit ya, mengaudit suatu perusahaan, itu job costing atau proses costing, teman-teman? Pasti job costing, benar nggak? Karena setiap perusahaan beda-beda kan? Apa yang beda? Size-nya beda, ya, ukuran perusahaannya beda, asetnya beda, kompleksitasnya berbeda. Jadi dia sangat typically, betul nggak? Sangat khusus. Berarti dia masuk ke dalam job costing. Consulting engagement dan McKinsey ya, konsultan, advertising agency itu masuk ke dalam job costing karena setiap perusahaan advertisingnya pasti berbeda. Legal cases, masalah hukum, movies product by Netflix juga spesial tuh, Netflix itu juga job costing. Oke? Nah, kalau karena kalau nggak di Netflix nggak bisa disetel kan, nggak bisa dijual selain di Netflix gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kalau merchandising sektor, the home depot delivering in individual appliance order online. Jadi contohnya kayak misalnya menjual khusus spesial untuk barang-barang rumahan yang kayak tadi buat kitchen set dan lain sebagainya, itu masuknya ke job costing. Special promotion of new products by Walmart, misalnya dia menjualkan promosi khusus
yang nggak ada di tempat lain. Nah, itu juga masuknya job costing. Sedangkan kalau sektornya adalah manufacturing, assembly of individual aircraft. Nah, at Boeing. Nah, kalau buat pesawat juga itu agak berbeda-beda ya. Setiap airlines itu punya keinginannya masing-masing sehingga tidak bisa diseragamkan. Itu masuk ke dalam job costing. Construction of ship at Lytton industri juga sama. Arsitek juga masuk ke service sektor ya teman-teman ya, ke job costing. Sedangkan kalau proses costing, bank check in clearing at Bank of America, proses clearing semuanya sama. Standar physical therapy, jadi kalau misalnya periksa ke dokter, kalau standarnya sama semua, itu bisa masuk proses costing. Terus Grand Dealer by Arthur Daniel, terus kemudian apa namanya, itu apa, itu teman-teman kopi misalnya ya, buat kopi, biji kopi semuanya diproses semua sama, bisa di grain. Terus motong kayu juga bisa, itu proses costing kalau bentuknya sama. Buat kayu yang kayu-kayu triplex itu masuknya ke proses costing. Terus kalau oil refining by sell oil, kalau buat ini apa namanya, buat bensin itu petrol semuanya itu juga sama, itu adalah proses costing ya. Terus kenapa sih kita harus belajar tentang job costing? Kenapa? Karena gini teman-teman, bicara terkait job costing itu harus berhati-hati dalam menanganinya terkait dengan biaya. Karena biayanya nggak sama antara apa namanya, klien satu dengan klien dua nggak sama. Tapi kan kita harus harus siap ketika kita diminta untuk, kalau misalnya seorang audit, kamu harus mengaudit perusahaan yang apa namanya, asetnya 20 miliar sama perusahaan yang eh, asetnya 1 T. Kompleksitasnya udah jelas beda. Dia harus punya nilai yang sama maksudnya gini, dia harus mempunyai nilai yang tepat agar dapat memenuhi atau memenuhi tawaran dari perusahaan yang 20M sama yang 1T. Nggak mengalami kerugian, benar nggak teman-teman? Nah, oleh sebab itu, ketika bicara tentang job costing, kita nggak akan bisa lepas dari 5 hal yang tadi. Sebagai seorang accounting manager, identify the problem and uncertainty, ya. Pasti akan berbeda. Berapa kita akan memberikan penawaran kepada perusahaan yang costnya cuma asetnya cuma 20M sama yang 1T. Terus mencari informasi sebanyak mungkin. Informasi apa? Secara teknik, seperti apa sih jenis perusahaannya? Terus apa namanya? Kompleksitasnya seperti apa? Terus ada nggak kompetitor juga yang akan masuk ke sana sebagai auditor gitu ya? Terus make prediction about the future. Kita juga harus memperhitungkan bagaimana dari biaya-biaya itu cost yang akan muncul terkait dengan yang akan digunakan sebagai tenaga ahlinya, berapa banyak yang akan digunakan auditornya gitu ya. Itu kan muncul kan semuanya, benar nggak teman-teman? Sehingga sangat detail menghitungnya. Kemudian dari 3 hal tersebut, kemudian membuat decision dari alternatif-alternatif yang ada, kemudian mengimplementasikan decision. Nah, kalau misalnya penyebutnya itu adalah indirect cost pool, jadi kita ketika menghitung terkait dengan menentukan harga jual kita untuk job costing, tentunya harus tahu biaya-biaya yang berkenaan dengan cost objek tersebut ya. Cost objeknya kalau auditor itu kan adalah hasil dari auditnya ya. Nah, sekarang kita lihat indirect cost pool. Jadi kalau bicara numerator ya atau pembilangnya ya, itu penyebut ya, kalau di atas itu penyebut ya. Nah, itu dia bilang the shorter the period, the greater the influence of seasonal pattern of the amount of cost in a cost pool. Jadi kalau untuk pembilang indirect cost pool dulu, menggunakan yang tidak langsung. Cost pool itu kumpulan dari biaya-biaya yang tidak langsung. Sedangkan kalau denominator reasons ya,
penyebutnya quantity of the cost allocation base. Dia berdasarkan apa? Dari pengalokasian biaya. Untuk menghindari apa? Menghindari adanya kesalahan dalam menentukan di high season, ya, variable cost-nya yang berhubungan dengan indirect cost itu adalah 40.000, terus fixed cost-nya adalah 60.000, totalnya 100.000. Direct professional labor hours-nya untuk bekerjanya sebesar 3.200. Jadi ketika variable indirect cost per direct profesionalnya dinilainya adalah kalau high season cuma variable indirectnya $12.50 ya, dari 1 dibagi 4. Oke. Ribu ini indirect ya. Indirect cost pool, lihatnya. Indirect ya. Dibagi 4. Ini quantity of the cost allocation dibagi 3.200 sama dengan 18,75. Jadi total allocation rate per direct professional labor hour itu adalah 31,25. Ketika dia low output, ya, lagi permintaannya lagi sedikit nih, kayak bulan-bulan sekarang udah mulai sedikit nih, mulai turun ya, auditor. Kalau dibaginya berdasarkan high dan low, kita lihat nih, di akhirnya fixed rate-nya, fixed indirect cost-nya meningkat nih jadi 75. Sehingga total allocation rate per direct professional labor-nya menjadi meningkat 87, yang tadinya cuma 31,25 untuk profesional labor, sekarang 87,50. Apakah benar harus seperti itu? Gitu ya. Jangan-jangan bahaya nih kalau kita menentukan harganya menjadi terlalu tinggi, ini karena unit cost yang dikeluarkannya tinggi, kita nggak bisa berkompetisi dengan kompetitor kita. Nah, sekarang karena budgeting costing ini karena cost object itu sangat berbahaya ya teman-teman kalau dihitung dengan cara yang tadi, high season dengan low season. Ada jalan tengahnya menggunakan normal costing. Apa itu normal costing? Normal costing itu menggunakan budgeted indirect cost rate. Ya, budgeted indirect cost rate itu adalah budgeted, jadi perencanaan annual indirect cost, jadi budgeted, ya, dibagi dengan budgeted annual quantity of the cost allocation base. Jadi, normal costing itu is a costing system that trace direct cost to a cost object by using the actual direct cost rates time the actual quantities of the direct cost input and allocates indirect cost based on the budgeted indirect cost rate times the actual quantity of the cost allocation. Jadi kalau kita lihat seperti ini. Ini ya. Direct costs are recorded based on actual data. Okay? Indirect costs overhead are allocated using a predetermined. Jadi budgeted rate set as the beginning of the year. Jadi ditentuinnya kalau yang namanya budget itu kan di awal tahun ya. Jadi kalau teman-teman lihat di sini company mengestimasi its annual overhead-nya akan menjadi 120 juta dan expected untuk digunakan untuk 1.000 direct labor hours. Jadi 10.000 ya. 120.000 dibagi 10.000 sama dengan overhead rate-nya adalah $12 per hour. Jadi kita menggunakan apa namanya budgeted di atas ini yang 120.000 ya. So jadi project requires 10 hours, then the overhead allocate-nya adalah kalau cuma diminta 100 jam, berarti 100 kali 12 sama dengan 1.200. Jadi nanti tinggal ditentuin kalau dia udah tahu harga biayanya adalah 1.200 untuk 100 jam kerja. Berarti kalau misalnya nanti perusahaan itu membutuhkan 1.000, tinggal dikali aja 1.200 kali 1.000, sehingga dia bisa menentukan harga jualnya berapa. Jadi dalam hal job costing, menggunakan normal costing itu menggunakan actual data for direct cost dan budgeted data for indirect cost. Dan juga menyiapkan provide fast and consistent estimated for each project.
Oke ya teman-teman, jadi karena budgeted itu kan sangat berbeda banget gitu ya, sangat khusus. Harus ada jalan tengahnya, pakai normal costing. Nah, normal costing ini memadukan antara actual dengan budgeted. Suitable for companies with multiple jobs running simultaneously. Jadi kalau bareng-bareng nih, kita udah bisa nih ngerjain. Oke, siap, kita mau ngerjain apa aja karena udah punya hitungan di dalam normal costingnya. Oke, ini adalah hal yang umum untuk job posting menggunakan normal costing. Apa yang akan memudahkan bagi perusahaan jika dia dalam menghitung job posting menggunakan normal costing, dia dapat mengidentifikasi the job that is the chosen cost objectnya. Jadi dia udah tahu cost objectnya apa. Kayak auditor, cost objectnya apa? Mengaudit, menghasilkan opini. Ya, itu adalah cost objectnya. Bu Kemudian, Saras, izin tinggal 5 menit lagi, Bu. ya, sudah Maaf. tinggal 2 slide lagi, Bu. Siap, siap. Kemudian, lumayan ya, Bu. Kemudian ini mengidentifikasi the direct cost of the job, ya. Kemudian juga dia harus tahu bagaimana mengidentifikasikan direct cost, biaya-biaya yang berhubungan langsung dengan job. Kalau tadi ngaudit berarti direct cost-nya apa? Upahnya si orang-orang yang kerja ya, auditornya. Oke. Kemudian step ketiganya select the cost allocation indirect cost to the job. Jadi membuat cost alokasinya untuk indirect cost. Apa indirect cost-nya? Yang tidak berhubungan ya langsung, jadi yang tidak bisa di-trace ya. Gunakan cost allocation ya, kayak tadi cost allocation-nya itu berdasarkan jam kerja ya. Kemudian compute the indirect cost rate for each cost allocation base, menghitung the indirect cost, kemudian compute the indirect cost allocated to the job, compute the total of the job by adding all direct and indirect cost assigned to the job. Jadi teman-teman nanti teman-teman lihat ke sini, lihat ya, gini. Lebih bagusnya teman-teman melihat compute the indirect cost, nanti kayak tadi contoh yang saya aja ya. Kalau yang tadi contoh yang pertama itu yang gambar compute itu kalau nggak menggunakan normal costing. Oke. Nah, sekarang take home messages-nya ya untuk kalian semua. Jadi di chapter 1 kita belajar apa sih? Introduction to Cost Accounting. Cost accounting helps managers make better decision. A cost object is any product, service, or project that generates cost. Cost drivers are activities that cost to be incurred. And then distinguish between direct cost, traceable, and indirect cost allocated. Oke, kalian udah ya mencatat itu. Terus di chapter 2 kita ngapain nih? Kita understand apa itu fixed dan variable cost, how cost react to volume changes. Oke? And then be cautious interpreting unit cost, fixed agak keganggu. Oke, chapter 3 CVP analysis, cost, volume, profit analysis is used for planning profit and pricing strategies. Contribution margin is a key profit measure. Key formulasnya untuk contribution margin per unit, selling price dikurangi variable cost per unit ya. Break even units, fixed cost dibagi CM per unit. Break even revenue, fixed cost dibagi CM contribution. Oke? Contribution margin in percentage ya teman-teman. Oke, di dalam chapter 4 job costing vs process costing, job order costing for labor, budgeted overhead rates for indirect costs. Use annual data to calculate overhead to avoid seasonable distortions. Seperti itu. Kita sudah menyelesaikan chapter 1 sampai chapter 4. Semoga teman-teman dapat mengikuti dengan baik. Selanjutnya Bu Putri, sebenarnya masih ada post test Bu, tapi mungkin ada pertanyaan dulu ya Bu sebelum